Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar IPA dan SPDP tema 7, subtema 2 dan 3. Husnela minta kalian memperhatikan karena tanggal 14 nanti kita sudah akan melakukan penilaian tengah semester 2. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda yang dapat kembali pada IPA KD 3.7 dan juga faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Yang ketiga, ada macam-macam perubahan wujud benda seperti menyublim, mengkristal, dan juga mengembun. Jadi perubahan wujud benda yang dapat kembali itu dapat kita amati pada es yang sebelumnya kita taruh di dalam air yang kita taruh dalam freezer itu akan membeku, dan jika kita biarkan akan kembali ke air lagi atau mencair lagi. Nah, faktor apa yang mempengaruhi perubahan wujud benda itu? Ada dua faktor. Yang pertama itu faktor kalor dan yang kedua faktor dingin. Jadi kalau didinginkan itu namanya melepaskan kalor, dan kalau dipanaskan itu namanya menyerap kalor. Jadi kalau ditanya nanti faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda ada berapa? Ada faktor yang menyerap kalor dan juga melepaskan kalor. Oke? Seperti pada contoh mencair itu besi yang dipanaskan dengan suhu tinggi lama-kelamaan akan meleleh. Itu namanya kalornya diserap atau dilepaskan. Itu namanya kalornya diserap. Pokoknya kalau benda itu dikenai dengan kalor itu namanya diserap. Nah, kalau dilepaskan itu namanya didinginkan. Itu kata lainnya, kalau didinginkan itu dilepaskan, kalau dipanaskan itu namanya diserap. Oke, seperti itu. Pada sebelumnya itu ada beberapa macam perubahan wujud benda seperti menyublim, mengkristal, mengembun juga ada, menguap, mencair. Nah, banyak. Nah, pada pembelajaran kali ini Husnila tadi sudah menjelaskan wujud suatu benda itu dapat berubah wujud ke benda lainnya dan juga dapat kembali lagi ke wujud aslinya. Contohnya lilin juga bisa. Lilin itu awalnya benda padat, namun ketika lilin itu dipanaskan akan mencair menjadi benda cair. Nah, setelah beberapa saat itu akan menjadi kepadat kembali walaupun tidak sama bentuknya, tapi wujudnya sama, wujudnya padat namun bentuknya beda. Yang selanjutnya kalian bisa lihat di gambar ini. Gambar yang pertama itu air yang dicetak dan dimasukkan dalam freezer, dicetak. Nah, yang kedua akan menjadi es batu. Nah, itu kan jadi awalnya benda cair ke es batu itu benda padat. Ini es batu ini benda padat. Nah, selanjutnya itu ada mencair kembali lagi setelah beberapa saat didiamkan itu akan mencair lagi. Oke, selanjutnya ini diperhatikan gambar, mohon maaf sebentar, gambar ini. Nah, gambar itu ada gambar es yang mengartikan benda padat, juga yang di atas ini ada gas dan ini ada cair. Lihat keterangannya itu ada memerlukan kalor, panah merah memerlukan kalor, kalau panah kuning itu melepaskan kalor. Jadi kalau benda padat mau ke gas atau contohnya kamper ini, kamper itu bisa kalian lihat kalau ibu punya kapur barus atau kamper yang diletakkan di lemari untuk mengharumkan baju, itu namanya menyublim. Jadi benda padat yang memerlukan kalor, tanda panah merah ini, tanda panah merah yang memerlukan kalor atau dikenai kalor atau menyerap kalor itu akan berubah menjadi benda gas lama-kelamaan. Yang selanjutnya, kalau gas ke benda padat itu namanya mengkristal. Ini daun-daunan itu awalnya mengembun. Nah, setelah didiamkan dikenai dingin banget, suhunya dingin banget, itu akan mengkristal. Kalau berarti
melepas kalor atau didinginkan. Gas jika melepas kalor atau didinginkan itu akan menjadi benda padat lagi yang dinamakan dengan mengkristal. Contohnya pada daun-daunan. Kalau di sini mungkin yang ada cuma di Dieng, dataran tinggi itu karena malamnya itu suhunya agak panas, jadi airnya mengembun di dalam daun itu dan paginya sangat dingin, maka akan terjadi pengkristalan. Yang selanjutnya ini ada mengembun. Nah, kalau mengembun yang panah ini namanya melepas kalor. Kalau melepas kalor itu gas akan menjadi benda cair. Yang awalnya uap itu akan menjadi benda cair. Oke. Yang selanjutnya masuk ke SBDP ya. Pola lantai pada gerak tarik kreasi daerah. Jadi pola lantai mungkin pada minggu lalu kalian sudah mempelajari, atau pada semester lalu mungkin kelas 4 itu juga sudah mempelajari pola lantai tari. Ada vertikal, horizontal, diagonal, ada juga melengkung. Nah, pola lantai pada gerak tarik kreasi daerah. Gerak tarik kreasi daerah itu banyak banget. Ada tari saman. Tari saman itu biasanya menggunakan horizontal. Tari bedaya ketawang menyerupai pesawat terbang itu berarti diagonal. Ada juga pola lantai vertikal. Yosepan dari Papua itu. Nah, pola lantai yang sangat banyak itu dapat kita pelajari juga pada kesenian daerah. Tari kencet dari Kalimantan nih contohnya. Tari kencet ini tari kencet dari Kalimantan. Indonesia tuh memiliki beragam banyak kesenian, salah satunya seni tari. Nah, ada juga ini tari tradisional banyak sekali, tapi Husnela cuma memilih dua saja. Ini ada tari kencet dan juga tari cakalele dari Maluku, contohnya seperti ini. Nah, gerak pola lantai sesuai irama lagu. Jadi kalau kalian pernah melihat tari jaran kepang yang dari biasanya ditampilkan dengan reok ponorogo itu pola lantainya pola lantai melingkar, kalian bisa lihat di halaman 127 itu ada tari jaran kepang. Jadi tari-tari tradisional itu memiliki pola lantai sendiri-sendiri, mempunyai atau mengisahkan tentang apapun kejadian daerah di situ, itu pasti mempunyai makna sendiri-sendiri. Jadi maknanya itu, kalau tari jaran kepang itu maknanya berperang untuk merebut kekuasaan dengan menunggangi kuda dan juga bawa senjata. Jadi itu bawa replika atau properti dari kuda, dan juga senjatanya itu namanya ceten. Kalau di daerah Jawa Timur, mungkin di sini kalian bisa mempelajari juga banyak sekali di internet. Oke, yang selanjutnya ini ada karya seni rupa daerah. Nah, masuk ke karya seni rupa daerah di subtema 3, SPDP-nya subtema 3. Jadi karya seni rupa daerah itu ada 3, seni lukis daerah, seni patung daerah, seni kriya atau kerajinan. Seni lukis daerah itu seni lukis yang atau menggambarkan suatu objek alam, pemandangan hewan, manusia, tapi mempunyai nilai-nilai tertentu, mempunyai nilai-nilai luhur tertentu, memiliki makna. Contohnya pada saat ini kita dapat melihat ada lukisan Borobudur, Candi Borobudur. Nah, itu kan mempunyai makna tertentu. Yang selanjutnya ini seni patung. Seni patung itu seni yang memiliki 3 dimensi atau seni 3 dimensi. Jadi dapat diraba, dapat dilihat, mempunyai lebar, tinggi, dan juga volumenya. Seni patung daerah itu dapat kita jumpai biasanya di daerah Bali. Banyak sekali daerah Bali itu patung-patung yang berasal dari kayu batu. Ini namanya seni patung daerah. Ini patung barong yang biasanya berada di depan rumah di daerah Bali. Jadi karya seni patung itu sangat banyak sekali. Contohnya juga patung Loro Jumrang itu merupakan seni patung. Nah, selanjutnya ada seni kriya atau kerajinan. Seni kriya itu kerajinan yang dapat dimanfaatkan sehari-hari. Contohnya itu tekstil. Tekstil itu dapat
kita jumpai di kain tenun maupun kain batik. Kalau Usnela ambil contohnya kain batik di sini, ini batik Pace yang dari Pacitan. Jadi daerahnya Usnela ini banyak sekali batik Pace karena merupakan ciri khusus atau ciri khas masyarakat Pacitan itu mengenakan kain batik Pace. Tetapi seni kriya tadi tidak hanya di batik, namun juga ada pada anyaman. Anyaman itu kalau kalian menjumpai di rumah, ibu punya yang dinggo tapen beras itu atau dinggo wadah apapun dari bambu yang dianyam, itu namanya seni anyam atau bisa digunakan di setiap hari. Nah, ada juga seni ukir. Ukir itu biasanya ukir Jepara yang paling terkenal, itu mengukir di kayu yang dijadikan kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini Usnela minta untuk tugasnya itu menggambar batik di buku gambar. Selanjutnya diwarnai dengan spidol ataupun pensil warna. Batiknya itu ada 3. Nah, batiknya ada Mega Mendung ada, batik Simbut dari Banten, dan juga batik Kawong. Pilih saja yang mana yang menurut kalian itu yang paling mudah di buku gambar ya. Yang paling mudah, pilih salah satu yang paling mudah, lalu cari cerita atau nilai luhur diambilkan dari internet. Misalnya kalian milih batik Mega Mendung dari Cirebon, nah itu kan pasti ada ceritanya. Itu ditulis di selembar kertas, ditempelkan di gambar kalian itu. Jadi menggambar batik, tapi milih salah satu yang menurut kalian paling mudah. Nah, pilihan itu tadi nanti dicari maknanya atau ceritanya di internet. Misal batik Mega Mendung dari Cirebon, itu ceritanya bagaimana, nanti ditulis di selembar kertas lalu dikumpulkan bersama dengan gambaran kalian. Usnela minta ini dikumpulkan minggu depan pada saat pelajaran tematik ya. Oke, terima kasih untuk hari ini, semangat belajar. Kalau ada kurang lebihnya Usnela minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.